Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala sa'iril adyan. Allahumma salli 'ala hadzal nabiyil karim al-mumajjidu bir rasuli sanadil azim sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin dimanapun berada yang dirahmati Allah, tentunya kita sebagai hamba harus senantiasa bersyukur kepadanya karena berkat iman, berkat nikmat yang Allah berikan, kita masih berada di bulan yang penuh suci ini. Tentunya Allah berfirman pada surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Apabila engkau bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka akan kutambahkan nikmatku kepadamu. Namun apabila engkau kufur, maka sesungguhnya azabku amat sangat pedih. Begitu juga pada surah Ar-Rahman, Allah mengulang-ulang kurang lebih sebanyak 31 kali mengingatkan manusia untuk bersyukur kepada Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah yang mana lagi yang ingin engkau dustakan? Salat berantaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bersama membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada suatu ibadah yang tidak lepas dari bulan Ramadan selain berpuasa di bulan Ramadan. Antara ibadah yang sudah ditetapkan pada bulan Ramadan adalah zakat. Maka tidak lain dan tidak bukan Ramadan juga disebut dengan bulan zakat. Tentunya ada beberapa kegiatan yang hampir sama namun makna dan kegiatannya berbeda. Di antaranya adalah zakat. Zakat juga nanti akan terbagi ke beberapa bagian. Kemudian ada juga yang bernama infak dan ada juga yang bernama sedekah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, tentunya yang diwajibkan kepada kita sebagai umat muslim adalah zakat. Zakat ini terbagi kepada dua bagian. Yang pertama adalah zakat fitrah yang sudah ditetapkan masanya, yang sudah ditetapkan kepada siapa diberikannya. Yang satu lagi adalah zakat mal. Zakat yang telah ditetapkan jumlahnya disebut dengan nisab. Zakat yang telah ditetapkan kepada siapa diberikan disebut dengan mustahik. Orang-orang yang berhak menerima zakat inilah disebut mustahik. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kemudian ada pula yang bernama infak. Infak ini ada pula yang namanya infak wajib dan infak sunnah. Di antara infak wajib adalah zakat mal yang sudah kita sebutkan tadi, itu termasuk dalam infak. Kemudian disebut juga dengan zakat fitrah. Disebut juga dengan infak yang wajib adalah dengan kifarat. Kita menggantikan janji kita dengan menebus. Kemudian disebut juga infak nazar. Nazar termasuk infak, yaitu janji yang harus kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan infak yang sunnah adalah bersedekah untuk masjid, untuk anak yatim, untuk orang yang kurang mampu dan orang-orang yang membutuhkan. Sedangkan sedekah adalah maknanya umum, tidak terbatas oleh jumlah dan waktu, tidak terbatas oleh umur dan usia, bebas terhadap apapun. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu terhadap saudaramu adalah sedekah.
Maka di bulan Ramadan ini hadirkan senyum-senyum bahagia melalui Primago Peduli. Kami di sini juga menghadirkan sebuah kegiatan berbagi takjil pada waktu-waktu menjelang berbuka. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, tentunya sedekah ini Allah menganjurkan kita agar selalu memperbanyak. Sedekah yang paling ringan yang sudah saya sebutkan tadi adalah salah satunya dengan tersenyum. Karena tersenyum adalah sedekah yang paling mudah, sedekah yang paling indah. Di antara sedekah yang mudah lagi seperti yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan adalah menyingkirkan duri di tengah jalan, itu termasuk sedekah. Maka jika diibaratkan menyingkirkan duri adalah sedekah, maka tentunya kita menemukan paku di tengah jalan, kita menemukan batu di tengah jalan, harus kita singkirkan. Jangan pula kita yang menaruh batu di tengah jalan ataupun kita yang menaruh paku sehingga mendatangkan keuntungan bagi satu pihak tapi merugikan bagi pihak yang lainnya. Di antara Allah hadirkan zakat dalam rukun Islam, di antaranya adalah dari segi spiritual ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya zakat adalah untuk mensucikan harta kita, untuk mensucikan jiwa dan raga kita, bahwa di dalamnya ada hak-hak saudara kita. Dari segi sosial adalah terputusnya tembok pembatas antara si kaya dan si miskin, agar orang kaya mampu merasakan apa yang dirasakan kemiskin, agar sang orang kaya merasakan, mengambil rasa bagaimana seorang miskin yang merasakan susahnya dalam mencari rizki, bagaimana rasanya menjadi orang fakir yang tidak punya rizki dan tidak pula memiliki kemampuan untuk mencari rizki. Maka dari segi ekonomi adalah, jikalau zakat kita urus secara rapi sesuai lembaga yang sudah ditetapkan oleh negara dan lembaga-lembaga resmi, maka tentunya zakat ini akan menuntaskan kemiskinan. Jikalau satu negara, jikalau satu daerah mentargetkan setiap Ramadannya menuntaskan 20 kepala keluarga yang miskin, maka insya Allah setiap tahunnya kemiskinan yang ada di negara kita tercinta ini akan berkurang. Maka ingat Ramadan, ingat pula zakat. Sebaik-baik zakat adalah segera yang dikeluarkan, dan terakhir membayar zakat adalah sebelum khatib menaiki mimbar saat sholat Idul Fitri. Maka bagi kita yang sudah mampu mengeluarkan zakat sekarang, segeralah keluarkan sehingga kita tidak dihisab nanti di yaumil akhir oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja apa yang dapat saya sampaikan, terlebih terkurang saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah kekurangan dari diri saya sendiri. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.